Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Doa bab 24, judulnya Doa Pengantaraan. Doa bagi orang lain. Marilah kita berusaha untuk berjalan dalam terang seperti Kristus berjalan di dalam terang. Tuhan mengubah ketidakberdayaan Ayub ketika ia berdoa, tidak hanya bagi dirinya, tetapi bagi mereka yang menentang dia. Ketika dia merasakan keinginan yang kuat bahwa jiwa-jiwa yang telah bersalah melawan dia perlu dibantu, dia sendiri menerima bantuan. Marilah kita berdoa, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi mereka yang menyakiti kita dan yang terus-menerus menyakiti kita. Berdoa khususnya dalam pikiranmu. Jangan biarkan Tuhan beristirahat, karena telinganya terbuka untuk mendengarkan ketulusan doa orang yang tekun ketika jiwa direndahkan di hadapannya. Engkau harus menjadi perantara melalui siapa Tuhan akan berbicara kepada jiwa. Hal-hal yang berharga akan dibawa kepada ingatanmu. Dan dengan sebuah hati yang penuh aliran kasih Yesus, engkau akan mengucapkan kata-kata yang sangat menarik dan bermakna. Kesederhanaan dan ketulusanmu akan menjadi kefasihan tertinggi, dan kata-katamu akan tercatat dalam buku-buku surga sebagai kata-kata yang layak, seperti apel emas di pinggan perak. Tuhan akan menjadikan mereka sebagai sebuah aliran kesembuhan dari pengaruh surgawi, membangkitkan keyakinan dan keinginan. Dan Yesus akan menambahkan pengantaraannya ke dalam doa-doamu dan menuntut bagi orang berdosa itu suatu karunia dari Roh Kudus dan mencurahkannya ke jiwanya. Dan akan ada sukacita di hadapan para malaikat Tuhan terhadap orang berdosa yang bertobat. Ada banyak di sekelilingmu yang memiliki kesengsaraan yang membutuhkan kata-kata simpati, kasih, dan kelemah lembutan, dan doa-doa kita yang sederhana dan penuh kasih. Dalam memanggil Tuhan sebagai Bapa kita, kita mengakui semua anak-anaknya sebagai saudara kita. Kita semua adalah bagian dari jaringan besar kemanusiaan. Semua adalah anggota dari satu keluarga. Di dalam permohonan kita haruslah termasuk mendoakan tetangga kita sebagaimana diri kita sendiri. Tidak ada yang berdoa hanya untuk mencari berkat bagi dirinya sendiri. Sementara kita berusaha untuk menarik orang lain kepada Kristus, memikul beban jiwa dalam doa kita, hati kita sendiri akan bergetar oleh pengaruh karunia Tuhan yang menghidupkan. Kasih sayang kita akan bersinar dengan nyala ilahi. Seluruh kehidupan kekristenan kita akan menjadi lebih nyata, lebih sungguh-sungguh, dan disertai lebih banyak doa. Ada jiwa-jiwa yang sudah kehilangan semangat. Berbicaralah kepada mereka dan berdoalah untuk mereka. Ada mereka yang membutuhkan roti hidup. Bacakanlah firman Tuhan kepada mereka. Ada penyakit jiwa yang tak ada balsem dapat meredakannya, tak ada obat dapat menyembuhkannya. Doakan mereka dan bawalah mereka kepada Yesus Kristus. Dan dalam segala usahamu, Kristus akan hadir untuk memberi kesan dalam hati manusia. Biarlah mereka yang rohani berkomunikasi dengan jiwa-jiwa ini. Berdoalah bersama dengan mereka dan untuk mereka. Biarlah banyak waktu digunakan dalam doa dan menyelidiki dengan seksama firman Tuhan. Biarlah semuanya mendapat fakta iman yang nyata dalam jiwa mereka dengan percaya bahwa Roh Kudus akan diberikan kepada mereka oleh karena mereka memiliki rasa haus dan lapar yang sesungguhnya terhadap kebenaran. Ketika diri mati, akan dibangunkan suatu keinginan yang kuat untuk keselamatan orang lain, suatu keinginan yang akan menuntun kepada usaha-usaha yang tekun untuk melakukan kebaikan. Keinginan untuk menabur di segala tempat di mana terdapat air dan permohonan yang sungguh-sungguh, doa-doa yang tekun akan memasuki surga untuk mewakili jiwa-jiwa yang hilang.
Betapa doa beriman yang sungguh-sungguh dapat dipanjatkan dimanapun. Berikanlah saya jiwa-jiwa yang terkubur sekarang di dalam sampah kesalahan, atau saya mati. Bawalah mereka kepada pengetahuan akan kebenaran sebagaimana halnya di dalam Yesus. Mulailah berdoa untuk jiwa-jiwa. Datanglah dekat kepada Kristus, lebih dekat pada lambungnya yang luka itu. Biarlah roh yang lemah lembut dan tenang menghiasi kehidupanmu, dan biarlah permohonanmu yang sungguh-sungguh dan dengan rendah hati itu naik kepadanya akan memohon akal budi, supaya engkau bisa mendapat kemajuan bukan saja dalam hal menyelamatkan jiwamu sendiri, melainkan juga dalam hal menyelamatkan jiwa orang-orang lain. Banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan. Bawakan kembali sinar matahari kepada mereka. Banyak orang yang sudah kehilangan semangat. Berbicaralah kepada mereka dengan kata-kata penghiburan. Berdoalah bagi mereka. Jiwa-jiwa harus dicari, didoakan, dan kita bekerja bagi mereka. Permohonan yang sungguh-sungguh perlu dibuat. Doa yang tekun perlu dipanjatkan. Permohonan kita yang lemah dan tanpa roh perlu diubahkan menjadi permohonan yang kuat dan bersungguh-sungguh. Pekerjaan ini membutuhkanmu untuk mengawasi jiwa-jiwa karena mereka perlu diperhitungkan. Kelemah lembutan dari Kristus harus meliputi hati dari pekerja. Jika engkau memiliki kasih untuk jiwa-jiwa, engkau akan menyatakan perhatian yang lemah lembut bagi mereka. Engkau akan memanjatkan doa yang rendah hati, sungguh-sungguh dan sepenuh hati bagi mereka yang engkau kunjungi. Keharuman kasih Kristus akan dinyatakan dalam pekerjaanmu. Dia yang memberikan hidupnya sendiri bagi kehidupan dunia akan bekerja sama dengan pekerja yang tidak mementingkan diri untuk membuat kesan dalam hati manusia. Biarlah kita bekerja berdasarkan rencana ini dan berdoa untuk satu sama lain, membawa satu sama lain tepat di hadapan Tuhan melalui iman yang dihidupkan. Berdoalah memohon berkat-berkat untuk memberkati orang lain. Doa-doa kita janganlah merupakan permintaan yang mementingkan diri, semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita perlu meminta agar kita dapat memberi. Prinsip kehidupan Kristus haruslah menjadi prinsip kehidupan kita. Bagi mereka, katanya, berbicara mengenai murid-muridnya, aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 19. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penyerahan yang sama terhadap pernyataan akan firman Tuhan yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam pelayan-pelayannya. Misi kita kepada dunia bukanlah untuk melayani atau menyenangkan diri kita sendiri. Kita perlu memuliakan Tuhan dengan bekerja sama dengannya untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Kita perlu meminta berkat dari Tuhan sehingga kita dapat menyampaikannya kepada orang lain. Kapasitas dalam menerima dapat dipertahankan dengan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima berkat surgawi tanpa menyampaikannya kepada orang yang ada di sekeliling kita. Apabila kita berdoa, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita meminta bagi orang lain, begitu juga bagi kita. Dan kita mengakui bahwa apa yang Tuhan berikan bagi kita bukanlah semata hanya untuk kita sendiri. Tuhan memberikan bagi kita dengan kepercayaan bahwa kita akan memberi makan yang lapar. Perantara bagi orang lain di dalam doa pribadi. Dalam doa pribadi semua memiliki keuntungan berdoa selama yang mereka mau dan seterbuka mungkin. Mereka dapat mendoakan semua sanak saudara dan sahabat. Tempat tersembunyi adalah tempat menceritakan kesulitan pribadi dan godaan-godaan serta pencobaan-pencobaan. Pertemuan umum untuk berbakti kepada Tuhan bukanlah tempat untuk membuka rahasia hati. Berdoa bagi mereka yang berkhotbah dan melayani. Di antara umat Tuhan pada masa ini harus ada banyak waktu untuk doa yang tulus dan sungguh-sungguh. Pikiran haruslah terus-menerus dalam sikap penuh doa. Di dalam rumah dan di gereja, biarlah doa-doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan demi mereka yang telah membaktikan diri untuk mengkhotbahkan firman-Nya.
Sebagaimana orang-orang muda pergi mengkhotbahkan kebenaran, engkau harus memiliki waktu berdoa untuk mereka. Doakan agar Tuhan terhubung dengan mereka dan memberikan mereka hikmat, kasih karunia, dan pengetahuan. Doakan agar mereka dilindungi dari jerat setan dan tetap kudus dalam pikiran dan kudus dalam hati. Saya memohon kepadamu yang takut akan Tuhan untuk tidak membuang waktu dalam pembicaraan yang tidak menguntungkan atau dalam pekerjaan yang tidak dibutuhkan untuk memuaskan kesombongan atau memanjakan selera. Biarlah waktu yang diperoleh dihabiskan dalam bergumul dengan Tuhan untuk pendeta-pendetamu. Pegang tangan mereka sebagaimana Harun dan Hur memegang tangan Musa. Doa bagi orang muda di gereja. Biarlah mereka yang lebih berpengalaman mengawasi mereka yang lebih muda, dan ketika mereka melihat orang-orang muda dicobai, ajaklah mereka ke tempat yang sunyi dan berdoa dengan mereka serta berdoa untuk mereka. Guru sekolah Sabat, berdoalah bagi anggota kelasmu. Sebagai pekerja bagi Tuhan, kita menginginkan Yesus lebih dan diri kita kurang. Kita harus memiliki lebih banyak beban bagi jiwa dan harus berdoa setiap hari agar kekuatan dan kebijaksanaan dapat diberikan kepada kita pada hari Sabat. Guru-guru, bertemulah dengan anggotamu, berdoa dengan mereka dan ajarlah mereka bagaimana berdoa. Biarlah hati dilembutkan dan permohonanmu singkat dan sederhana tetapi sungguh-sungguh. Murid-murid, berdoa bagi guru-guru. Murid-murid harus memiliki saat-saat berdoa mereka sendiri, di mana mereka memanjatkan permohonan yang sungguh-sungguh dan sederhana agar Tuhan memberkati pimpinan sekolah dengan kekuatan fisik, kejernihan pikiran, kuasa moral, dan ketajaman spiritual, dan agar setiap guru mampu memenuhi syarat dengan kasih karunia Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Berdoa bagi sesama orang Kristen. Terlampau sering kita lupa bahwa sesama pekerja kita sangat membutuhkan kekuatan dan sukacita. Pada saat-saat kebingungan dan berbeban berat, berusahalah meyakinkan mereka bahwa engkau menaruh minat dan simpati dalam diri mereka. Sementara engkau berusaha menolong mereka dengan doa-doamu, biarlah mereka mengetahui bahwa engkau melakukan hal itu. Kirimkan juga sebaris pesan Tuhan kepada pekerja-pekerjanya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Yosua 1 ayat 6. Orang tua berdoa bagi anak-anaknya. Tuhan telah berjanji untuk memberikan kebijaksanaan bagi mereka yang meminta dalam iman, dan Dia akan melakukan sesuai dengan apa yang telah Ia katakan akan Ia lakukan. Dia senang dengan iman yang percaya akan perkataannya. Ibu Augustine berdoa untuk pertobatan anaknya. Dia tidak melihat adanya bukti bahwa Roh Tuhan memberi kesan kepada hati anaknya, tetapi dia tidak kecewa. Dia menaruh jarinya pada firman-Nya, memaparkan di hadapan Tuhan perkataannya sendiri, dan memohon seperti yang dapat dilakukan oleh seorang ibu. Kerendahannya, kesungguh-sungguhannya yang tidak kenal lelah, imannya yang tidak tergoyahkan, menang, dan Tuhan memberikan kepadanya apa yang diinginkan hatinya. Hari ini dia juga sama bersedia mendengarkan permohonan anak-anaknya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan jika para orang tua Kristen mencarinya dengan sungguh-sungguh, Dia akan memenuhi mulut mereka dengan penjelasan-penjelasan, dan demi namanya akan bekerja sepenuhnya mewakili mereka dalam pertobatan anak-anak mereka. Kita harus berdoa kepada Tuhan lebih banyak dari yang kita telah lakukan. Ada kekuatan besar dan berkat di dalam berdoa bersama dalam keluarga, dengan dan untuk anak-anak kita. Biarlah Kristus memberikan kepadamu tangannya yang penuh pertolongan untuk menjalankan misinya. Oleh doa engkau boleh mendapat suatu pengalaman yang akan menjadikan pelayananmu bagi anak-anakmu suatu kemajuan yang sempurna. Engkau tidak akan menganggap kerja keras sebagai beban jika saja dibukakan jalan agar memungkinkan engkau memperhatikan anak-anakmu dan melindungi mereka dari kejahatan yang ada di dunia pada zaman ini. Adalah merupakan beban hatimu
jika engkau melihat mereka berpaling dari Tuhan. Engkau memohon di hadapan Tuhan bagi anak-anakmu dengan seruan yang kuat dan air mata, pertobatan mereka yang sangat engkau inginkan. Terkadang hatimu sedih dan lemah, dan engkau takut bahwa doa-doamu tidak akan dijawab. Sekali lagi engkau akan menyerahkan anak-anakmu kepada Tuhan lagi, dan kerinduan hatimu engkau serahkan sekali lagi di depan altar. Ketika mereka pergi ke medan perang, doa-doamu menyertai mereka. Mereka dilindungi dengan begitu ajaib dari bahaya. Mereka menyebutnya keberuntungan, tetapi sebuah doa ibu dari jiwa yang berkemauan kuat dan penuh beban, seolah-olah ia merasakan bahaya dari anak-anaknya dan bahaya dari kematian mereka pada masa muda tanpa harapan dalam Tuhan, sangat berkaitan dengan pemeliharaan mereka. Ada berapa banyak doa yang diajukan di surga agar anak-anak ini akan dipelihara untuk memelihara Tuhan, menyerahkan hidup mereka untuk kemuliaannya. Dalam kecemasanmu untuk anak-anakmu, engkau memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan mereka kembali kepadamu, dan engkau akan meminta dengan lebih bersungguh-sungguh untuk menuntun mereka di jalan kekudusan. Ia, Tuhan, tidak akan menolak untuk mendengar doa sungguh-sungguh dari orang tua yang dikirimkan dengan kerja yang tekun, agar anak-anak mereka dapat diberkatinya dan menjadi pekerja setia dalam perkaranya. Ketika orang tua melakukan tugas mereka dalam cara yang telah ditunjukkan Tuhan, mereka dapat menjadi yakin bahwa permintaan-permintaan mereka untuk pertolongannya dalam pekerjaan rumah tangga mereka akan dikabulkan. Berjaga-jagalah terus-menerus untuk memotong aliran dan mengurangi pengaruh jahat setan yang terus-menerus membujuk anak-anakmu. Anak-anak tidak dapat melakukan ini untuk mereka sendiri. Orang tua dapat melakukan lebih banyak. Dengan doa yang sungguh-sungguh dan iman yang hidup, kemenangan-kemenangan besar akan diperoleh. Untuk melakukan pekerjaannya sebagaimana yang harus dilakukan membutuhkan talenta, keterampilan, kesabaran, dan perhatian yang penuh. Hal ini disebut ketidakbergantungan kepada diri sendiri dan doa yang sungguh-sungguh. Biarlah setiap ibu berjuang dengan usaha yang penuh ketekunan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Biarlah dia membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus dalam lengan iman, memberitahukan kepadanya kebutuhan yang terbesar, dan meminta kebijaksanaan dan kasih karunia. Usaha yang sungguh-sungguh disertai doa dan iman ketika disatukan dengan teladan yang benar tidak akan sia-sia. Bawalah anak-anakmu kepada Tuhan di dalam iman dan berusahalah untuk menanamkan kesan kepada pikiran mereka yang masih muda menerima itu dengan sebuah pengertian bahwa mereka memiliki kewajiban-kewajiban kepada Bapa mereka yang di surga. Janganlah mengharapkan sebuah perubahan terjadi pada anak-anakmu tanpa kesabaran, kerja yang sungguh-sungguh yang dibarengi dengan doa yang sungguh-sungguh. Untuk belajar dan mengerti karakter mereka yang beragam dan hari demi hari untuk membentuk mereka sesuai dengan model ilahi adalah sebuah pekerjaan yang menuntut kerajinan dan ketekunan yang besar dan doa yang banyak dengan sebuah iman kekal dalam janji-janji Tuhan. Bahwa bayi yang ada dalam lengan ibunya dapat tinggal di bawah bayang-bayang yang maha kuasa melalui iman dari ibu yang selalu berdoa. Ayah dan ibu, tidak maukah engkau memiliki pekerjaan dengan energi, ketekunan, dan kasih? Taburlah benih yang berharga setiap hari dengan doa yang sungguh-sungguh agar Tuhan akan menyiraminya dengan embun kasih karunia dan mengaruniakanmu panen yang berlimpah. Anaknya mati untuk menebus manusia yang penuh dosa dan memberontak. Akankah kita menarik diri dari setiap kerja keras atau berkorban untuk menyelamatkan anak-anak terkasih kita sendiri? Setelah engkau menunaikan kewajibanmu kepada anak-anakmu dengan setia, serahkanlah mereka kepada Tuhan dan mintalah Dia menolong engkau. Katakanlah kepadanya bahwa engkau telah melakukan bagianmu, dan kemudian dalam iman mintalah Tuhan untuk melakukan bagiannya yang engkau tidak dapat lakukan. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Doa, bab 24,
Judulnya Doa Pengantaraan. Sampai jumpa di audio renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.